Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Yesaya pasal 40. Sekarang kita melihat ayat yang ke-12. Siapakah Tuhan kita? Kebesaran Tuhan Allah kita. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 12 dikatakan demikian. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dasing atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Saudara-saudara, inilah Tuhan Allah kita, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa Tuhan diberikan gelar atau sebutan yang banyak sekali. Dia disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa. Artinya kekuasaannya tidak dapat dibatasi oleh apapun dan mutlak, saudara-saudara. Kekuasaannya tidak dapat dibatasi oleh apapun, oleh siapapun, dan kekuasaan Tuhan itu mutlak. Dia sanggup meninggikan, dia juga berhak berkuasa merendahkan. Dia berkuasa membuat orang menjadi mulia, dia berkuasa juga membuat orang menjadi hina. Saudara, kita ingat seorang raja besar yang sampai hari ini namanya dikenang oleh seluruh dunia, Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar pada satu waktu dia meninggikan diri, memuji-muji diri, menyombongkan diri setelah melihat kemegahan Babel. Dia berkata, siapakah yang sudah membangun Babel sedemikian hebat? Padahal firman Tuhan sudah datang kepadanya sebelumnya. Jangan sekali-kali menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Daniel, belum habis dia berbicara, belum habis Raja Nebukadnezar berbicara seperti itu, Tuhan sudah menghukum dia menjadi dari seorang raja besar menjadi seperti binatang. Berapa lama? 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya Nebukadnezar berubah dari seorang raja besar, raja mulia, menjadi seperti binatang. Makan seperti makanan binatang, tinggal di luar, di kebun, di padang seperti binatang. Tidak terurus badannya seperti binatang selama 7 tahun. Sampai kemudian dia menengadah ke langit dan mengakui bahwa di sorga ada Allah yang Maha Kuasa yang mengatur seluruh alam semesta. Pada saat itu juga Allah, Tuhan dalam kemahakuasaannya mengembalikan lagi pikiran yang sehat kepada Raja Nebukadnezar, dan dia dikembalikan kepada kedudukannya yang semula sebagai seorang Raja Babel, Raja mulia, Raja yang terhebat, terkuat pada masa itu. Saudara, Allah kita Allah yang Maha Kuasa, dan juga kalau kita melihat di sini, Allah kita adalah Allah yang Maha Besar. Allah kita adalah Allah yang Maha Besar. Bagaimana kebesaran Allah digambarkan di sini? Dia menakar air laut hanya dengan lekuk tangannya. Saudara bisa bayangkan, seluruh air laut di muka bumi ini hanya satu lekukan tangan dari Tuhan.
Atau mungkin tidak sampai seperti itu. Dan mengukur langit dengan jengkal. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang dapat memastikan berapa luasnya jagat raya, seluruh alam semesta ini, berapa luasnya, berapa diameternya. Tidak ada orang yang tahu, saudara-saudara. Tidak ada orang yang tahu. Tapi Alkitab berkata, bagi Tuhan seluruh alam semesta ini hanya diukur dengan jengkalnya. Jengkalnya Tuhan. Lalu disebutkan, menyukat debu dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dasing atau bukit-bukit dengan neraca. Ayat 15, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Saudara-saudara, Tuhan kita Allah yang maha besar. Bersyukurlah kita, saudara-saudara, kalau kita mengenal Tuhan. Bersyukurlah kita kalau kita ada di dalam lindungan Tuhan, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Datanglah berlindung kepadanya. Dia adalah Allah yang maha baik adanya. Sekali lagi saudara-saudara, Yesus memberikan garansi, jaminan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kutolak, ia tidak akan kubuang. Saudara, datanglah berlindung selalu kepada Tuhan, dan kita akan mendapatkan perlindungan yang sempurna untuk seluruh hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.